Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini tampilan setelah login. Mari kita sama-sama belajar mengeksplor Salam Al-Azhar ya. Untuk LMS Salam Al-Azhar yang alamatnya ini adalah e.salam-alazhar.id. Nah, kalau kita klik home, nah di sini akan tampil atau muncul course atau mata pelajaran yang terakhir dibuka. Ini untuk saya login terakhir membuka adalah mengakses mata pelajaran ini karena ada beberapa edit ya. Mungkin kondisi ketika Bapak Ibu login mungkin akan berbeda. Nah, kita lihat di sini ada menu kelas. Kita klik coba menu kelas itu berisi apa saja. Nah, untuk menu kelas ini tampilannya seperti ini. Jadi ada course categories ya, kategori kelasnya di sini. Nanti kita bisa lihat berarti ini nama sekolah kita. Kalau diklik itu di sini sudah disetting untuk tahun pelajaran sekarang itu masuk ke TP ini ya. Ada TP 2020 TA ya. Di sini settingannya TA 2020. Nah, jika Bapak Ibu ingin langsung masuk ke 7A, klik ini. Jika ingin mengakses kelas di 7B ini. Kelas 7 tapi 7B ini. Nah, ini ya, kita klik. Maka di dalam kategori kelas 7B ini ini sudah disiapkan kelas-kelas, ada kelas tahfiz, BK. Nah, tentunya buat Bapak Ibu tidak akan muncul semua ini ya. Yang muncul sesuai dengan hak akses Bapak Ibu. Hak akses Bapak Ibu sesuai dengan mata pelajaran yang diampu di kelas 7B. Ya. Ini karena saya sebagai PJIT jadi bisa melihat semua mapel ya. Kalau Bapak Ibu hanya satu mapel sesuai dengan kelas yang diampu. Nah, misal saya ingin cari matematika. Ini saya masuk get access di matematika kelas 7B. Kalau mau memasukkan soal, misalnya kita mau mengetik soal, ini harus di turn editing on, klik. Nah, di sini bisa kita masuk ke announcement, misalnya ingin memberikan pengumuman ya, ingin memberikan pengumuman, klik add an activity or resource di bawahnya announcement. Jika masuknya ingin membuat di dalam topik 1, add an activity-nya di sini. Kita bisa ganti nama topik 1 ini dengan misalnya bab yang saya sedang mengajar yaitu tentang perbandingan misalnya.
Oke, sorry tadi harusnya di perbandingan, diklik, coba di luar. Oh. Oke, ya di enter maka akan berubah topik 1 menjadi perbandingan. Atau misalnya ini di dalam ini kan defaultnya itu dalam satu mapel itu disiapkan 4 topik. Jadi tadi ini topik 1, topik 2, topik 3, topik 4. Jadi IT bisa menyiapkan juga sampai 5, 6, 7 topik. Jadi defaultnya dibuat 4. Nanti silahkan dimanfaatkan dulu 4 topik yang ada ini. Misalnya di dalam topik perbandingan ini saya akan membuat menambahkan aktivitas buat siswa ya. Ketika klik, kita ulangi, ketika klik tanda plus add an activity ini, maka akan muncul tadi menu-menu ya, ada assignment, ada chat, ada macam-macam di bawahnya ini, membuat forum ya. Bentar ini masih itu. Nah, itu berarti untuk membuat soal masuknya di quiz ya, membuat soal secara khusus. Oke, coba kita klik add untuk quiz. Nah, masih proses, kita tunggu sebentar. Ini di sini masih bergerak. Nah, ini ya, jadi di dalam topik perbandingan ini kita sudah siap akan menambahkan sebuah kuis. Nah, di sini bisa kita isikan nama kuis kita, misalnya hanya berupa latihan soal. Misalnya saya ingin membuat latihan soal perbandingan senilai. Ini deskripsinya boleh diisi, boleh tidak, silahkan. Deskripsi menggambarkan tentang gambaran latihan soal ini ya. Saya kosongkan dulu aja. Kemudian, nah ini timingnya untuk pengaturan waktu, klik di sini. Nah, kapan latihan itu bisa, kuis ini bisa diakses. Misalnya ini kita untuk pengaturan berarti kita harus geser ini menjadi enable. Yang ini aktif enable-nya. Nah, ini tanggal hari ini. Kita bisa atur misalnya nanti murid bisa akses tanggal misalnya tanggal 30. Nah, 30 November. Ini jamnya ya, ini jamnya bisa diakses mulai jam misalnya 08 menitnya 08.00.
Nah, untuk berakhirnya kuis atau close the quiz, kita aktifkan ya. Karena ini udah disetting tanggal 30, ini tentu tidak mungkin dibiarkan tanggal 26 ya. Nanti kalau ini tidak diaktifkan bisa dibuka, tetapi tidak ada batas kapan berakhirnya. Jadi ini kalau begini berarti akan terus bisa akses. Nah, kalau ingin kita ya di enter, maka akan berubah topik 1 menjadi perbandingan. Atau misalnya ini
di dalam ini kan defaultnya itu dalam satu mapel itu disiapkan 4 topik. Jadi tadi ini topik 1, topik 2, topik 3, topik 4. PJIT bisa menyiapkan juga sampai 5, 6, 7 topik. Jadi defaultnya dibuat 4. Nanti silahkan dimanfaatkan dulu 4 topik yang ada ini. Misalnya di dalam topik perbandingan ini saya akan membuat menambahkan aktivitas buat siswa ya. Ketika klik, kita ulangi, ketika klik tanda plus add an activity ini, maka akan muncul tadi menu-menu ya, ada assignment, ada chat, ada macam-macam di bawahnya ini, membuat forum ya. Sebentar ini masih itu. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan URL, menambahkan halaman, label ya. Mungkin kita perlu mengeksplor kalau klik ini jadi apa gitu ya. Kita semua harus berani mencoba. Jika mengklik survei, lalu form survei seperti apa ya, mungkin nah ini untuk kuis, ada materi pelajaran, bahkan forum, mungkin forum diskusi bisa. Jadi menu-menunya ini banyak sekali aktivitas yang bisa kita buat di sini. Nah, tentunya kalau untuk membuat penilaian, klik di assignment. Ya. Coba kalau kita klik assignment, selanjutnya add ya. Ini udah bentar. Nah, ini aktif. Nah, kita baca sebentar. The assignment activity module enable a teacher to communicate tasks, collect work, and provide grades and feedback. Student can submit only digital content atau files such as word process document, spreadsheet, image, or audio. Jadi siswa bisa mengumpulkan atau menyerahkan berbentuk dokumen Word atau berbentuk spreadsheet, gambar, audio atau video klip. Nah, berarti ini menu ini cukup banyak. Sorry ini kemana ini? Jadi menu-menunya cukup banyak, bisa bermacam-macam kalau assignment ternyata. Nah, itu berarti untuk membuat soal masuknya di quiz. Ya, membuat soal secara khusus, pilihan ganda atau esai masuknya di quiz. Nah, ini the quiz activity enable a teacher to create quizzes comprising question of various type. Jadi ada beberapa tipe soal, macam-macam tipe soalnya seperti multiple choice, mencocokkan, atau jawaban pendek, atau bersifat bilangan, numerical. The teacher can allow the quiz to be attempted multiple time. Bisa memberikan beberapa kali pengerjaan, siswa bisa mengerjakan sekali atau 2 kali ya settingannya.
Dan ini kita tentunya sudah pernah diberikan pelatihannya. Oke, coba kita klik add untuk quiz. Nah, masih proses. Kita tunggu sebentar, ini di sini masih bergerak. Nah, ini. Ya, jadi di dalam topik perbandingan ini kita sudah siap akan menambahkan sebuah kuis. Nah, di sini bisa kita isikan nama kuis kita, misalnya hanya berupa latihan soal. Misalnya saya ingin membuat latihan soal perbandingan senilai. Bentar. Ini terkait dengan akses jaringan ya. Oke. Masih kondisi jaringan yang labil, jadi keluar masuk. Ini deskripsinya boleh diisi, boleh tidak, silahkan. Deskripsi menggambarkan tentang gambaran latihan soal ini ya. Saya kosongkan dulu aja. Kemudian, nah ini timingnya untuk pengaturan waktu, klik di sini. Nah, kapan latihan itu kuis ini bisa diakses. Misalnya ini kita untuk pengaturan berarti kita harus geser ini menjadi enable. Nah, ini aktif enable-nya. Nah, ini tanggal hari ini. Kita bisa atur, misalnya nanti murid bisa akses tanggal, misalnya tanggal 30. Nah, 30 November. Ini jamnya ya, ini jamnya bisa diakses mulai jam misalnya 08, menitnya 08.00. Nah, untuk berakhirnya kuis atau close the quiz kita aktifkan ya. Karena ini udah disetting tanggal 30, ini tentu tidak mungkin dibiarkan tanggal 26 ya. Nanti kalau ini tidak diaktifkan bisa dibuka, tetapi tidak ada batas kapan berakhirnya. Jadi ini kalau begini berarti akan terus bisa akses. Nah, kalau ingin kita setting waktu berakhirnya kuis, ya tentunya ini harus disesuaikan. Setelah ini di enable, tanggal ditutup kuisnya tentu lebih dari tanggal 30 ini. Misalnya saya hanya memberikan waktu dari jam 8 sampai jam 10 misalnya. Atau jadi tanggalnya harus sama. Jamnya saya rubah dari
tadi misalnya jam 9, dari jam 8 berakhirnya jam 9:30. Nah itu 1,5 jam misalnya ini latihan soal tapi waktunya 1,5 jam, dari jam 8.00 sampai jam 9.30. Nah ini bisa diatur, silahkan. Nah setelah melewati batas close the quiz ini, soal tidak akan muncul lagi. Nah time limitnya ini pengerjaannya mau dikasih waktu berapa menit, misalnya hanya 30 menit. Jadi selama masih dalam rentang open the quiz dan close the quiz ini, siswa masih bisa akses. Tapi begitu akses, settingan mengerjakan soalnya ini kalau mau jadi misalnya ada anak yang baru mengakses jam 8:30, padahal jam 8:00 sudah dibuka, tapi baru akses jam 8:30. Nah ini kalau waktunya dikasih waktu 1 jam 60 menit misalnya, maka walaupun kuis ini masih terbuka, kan dia tadi akses jam 8, misalnya dia baru akses jam 8:20, maka setelah 1 jam dari 8:20, maka otomatis akan habis waktunya ya. Nah ini di sini pengaturannya when time expired, jadi setelah 60 menit ini apakah automatically submit ya, otomatis tersubmit, atau mau settingan ini pilihannya there is a grace period when open attempt can be submit. Nah, jadi ini saya kurang paham. Mungkin masih bisa buka, nggak langsung automatically submit, tetapi tidak bisa menjawab pertanyaan, but no more question answered. Kalau ini dipilih, maka siswa murid itu harus submit sebelum expired waktunya ya, sebelum expire. Kalau tidak klik submit ya, maka kalau sudah melewati kalau sudah expire waktunya itu tidak akan terhitung, or they are not counted. Oke, saya yang klik ini saja misalnya automatically. Nah ini kita atur settingan grade-nya, mau dikasih uncategorized atau dikasih batas minimal untuk lulus gitu ya, misalnya dikasih 70 misalnya. Ini kalau di bawah 70 berarti belum lulus, atau coba kita, nah ini memberi kesempatan berapa kali siswa bisa melakukan pengerjaan. Kalau misalnya masih ada waktu, kalau kita setting attemptnya 2 kali, maka masih ada waktu. Jika misalnya dapat nilai di bawah 70 masih bisa ngerjain lagi. Nah untuk pengaturan metode penilaiannya, apakah mengambil grade yang tertinggi dari 2 kali pengerjaan ini, atau kita ada pilihan lain, misalnya mengambil rata-rata atau pertama kali submit nilainya ya, first attempt, atau yang terakhir. Mungkin ya biasanya yang tertinggi atau rata-rata.
Misal saya ambil yang highest grade dan oke ya. Di settingan untuk grade, layoutnya ini setiap satu soal itu dalam setiap halaman itu ada satu soal. Ini kita lihat pilihannya ya. Setiap soal itu dalam halaman yang baru muncul satu soal atau 2 soal atau 3 soal ya. Ini terserah, saya pilih yang setiap halaman satu soal. Apa itu question behavior? Kita lihat ini tampilan apa itu question behavior. Kayaknya biarkan saja ini, kita kurang paham maksudnya apa bahasa Inggrisnya. Review option, selama mengerjakan pada saat atau ini kosongin aja dulu ya. Ini bisa dipelajari nih, help with klik ini help with review option. Apa saja maksudnya review option itu ya. Pilihannya mana yang mau diaktifkan. Oke, kita lewati balik lagi nih. Nah, ini ada appearance, tampilan apa sih? Ini pengaturan nilai 2 desimal. Kalau misalnya mau 1 desimal tinggal pilih, atau 3 ya, umumnya 2 desimal, atau misalnya mau bulat aja nggak pakai desimal, ini 0. Nah, untuk image-nya ini gambar, jika ada gambar itu show the user's picture. Pengguna ya, gambar pengguna, apakah mau tampil kecil, apa besar, apa tidak pakai gambar. Kemudian kita lewatin aja. Save exam browser itu, ini kalau diaktifkan maka siswa di device-nya harus menginstal juga Save Exam Browser ya. Kalau misalnya kita klik yes, berarti siswa harus Save Exam Browser itu maksudnya browser yang digunakan itu hanya yang ditentukan oleh sistem ini, tidak bisa membuka browser lain. Jadi nggak bisa keluar ya, kayak ujian UN itu tidak bisa keluar. Kalau keluar dari menambahkan misalnya yang lain, maka ini akan dianggap sudah submit, sepertinya seperti itu. Jadi ini untuk saat ini tidak diaktifkan Save Exam Browser-nya karena harus dua-duanya. Di settingan di sini di konfigurasikan Save Exam Browser, maka di siswa juga harus install Save Exam Browser. Nah, ini kalau mau dibuat password ya, passwordnya dibuat extra section time. Jadi setiap siswa mau mengerjakan tuh harus masukin password. Nanti di settingannya di sini, tinggal diklik apa passwordnya ya, terserah. Baik, saya kosongkan tidak pakai password. Oke, kalau sudah settingannya ini kayaknya udah nggak perlu
dicoba ya, biar langsung ke menu selanjutnya, save and return to course, atau misalnya ini tadi ya, tadi saya udah pencet ini, save and return to course. Nah, kalau kita ingin mengedit nih, oke sebentar, kita klik. Ya, klik di soalnya. Nah, di sini kan settingan-settingan tadi muncul, ringkasannya ini. Siswa diizinkan melakukan pengerjaan 2 kali. Ini kuis tidak akan tersedia sampai tanggal 30 November tadi. Sebelum tanggal ini tuh belum tersedia, yaitu artinya akan tersedia setelah tanggal ini dan akan ditutup tanggal 30 pukul 9 ini pengaturannya. Kemudian grading metodenya itu high, yang nilai yang tertinggi, karena ini ada 2. Nah, kalau mau menambahkan, ini kan belum ada soal, no question have been added yet. Nah, edit quiz, kita tambahkan soal. Nah, ini kalau Bapak checklist shuffle berarti nanti soal akan diacak ya. Mungkin kalau misalnya nggak diacak karena latihan, jangan di checklist, tinggal kalau mau nulisin pengumuman di sini, tuliskan pengumuman. Atau kalau mau langsung menambahkan soal, langsung aja di sini ada add. Nah, di sini ada pilihan a new question. Kalau kita belum punya question bank, ya tentu ini kita klik new question. Nanti akan menuju ke model-model soalnya, bentuk-bentuk soalnya, atau tipe-tipe soalnya. Nah, kalau misalnya kita mau membuat soal multiple choice, ya pada ini. Oke, kita klik add. Nah, ini diisi kategorinya, mau ini pilihannya tadi ya, bentar, ini masih proses. Kasih nama soalnya apa, misalnya soal 1 misalnya, atau apa saja terserah ya, nomor 1 gitu juga boleh. Atau mau lebih spesifik, misalnya tentang kita mungkin akan membuat soal dalam jumlah banyak supaya gampang nanti mengidentifikasi jenis soalnya. Nama soal ini lebih spesifik, misalnya perbandingan senilai 1 misalnya. Nanti akan nanti di soal berikutnya perbandingan senilai 2, perbandingan senilai 3 gitu bisa ya. Nah, baru masukkan soal di sini, ngetik soalnya di sini. Ini, nah ini perhatikan kalau misalnya kita mau menginsert gambar. Nah, tentunya harus sudah disiapkan dulu ketika mau menginsert gambar ya di laptopnya misalnya. Nah, ini mau biasa ini
apakah bentuknya paragraf atau apa, ini untuk huruf besar, huruf apa namanya, tebal, ini miring apa enggak. Nah ini T ini kalau kita klik ukuran ya, ukuran teksnya itu apakah sangat kecil atau kecil ya, lebih kecil, kecil, medium, dan seterusnya. Kalau misalnya ingin menautkan link yang ada di tempat lain, klik ini, tinggal masukin linknya di sini. Ini apa? Ini bukan link. Oke, ini berupa audio atau video file. Jadi menambahkan video atau audio. Misalnya yang pelajaran bahasa Inggris ingin menampilkan soal berupa audio itu ya. Jadi insertnya di sini. Ya, siapkan filenya. Ini untuk merekam. Ini secara langsung merekam. Ini settingan apa nih? Manage file. Insert. Ah, ini kita nggak tahu ya. Insert H5P itu model seperti apa. Nah, bagi misalnya kita ingin langsung mengetik di sini saja. Misalnya jika untuk membuat 5 loyang pizza membutuhkan misalnya saya tulis 50 loyang pizza membutuhkan 50 potong daging maka banyak daging yang ini enaknya kalau misalnya Bapak Ibu sudah menyiapkan soalnya, tinggal copy paste gitu ya. Ini siapkan soalnya udah disiapkan, tinggal copy paste aja. Ambil dari Word, di sini bisa di tinggal mana tempel gitu ya. Gitu. Tuanya udah tertulis ini, potong, tinggal isi nih optionnya ya. Ini defaultnya kalau misalnya mau dikasih setiap soal ini dikasih nilai 1, kita bisa gantikan misalnya satu soal ini nilainya 2 misalnya ya. Ini defaultnya 1 dulu. Ini boleh dikosongkan saja. Kalau mau tahu ini untuk apa, pelajari aja ini tanda tanya ini, diklik ini nanti ada penjelasan. Nah, ini kalau settingannya diaktifkan, ini berarti pilihan akan diacak. Number choice ini pilihannya mau A, B, C huruf kecil apa huruf besar. Nah, biasanya ini huruf besar ya. Oke. Pilihan pertama misalnya kan tadi misalnya ada 20 potong. Kalau misalnya ini jawaban yang betul, tinggal dikasih nanti 100% gitu. Nah, berarti nanti ini jawaban yang betul. Nanti yang lainnya dibiarkan non gitu. Kalau ini jawaban yang
betul. Nah, feedback itu kata-kata yang muncul saat anak menjawab dengan benar. Kita bisa memberikan feedback, misalnya bagus gitu, excellent, dan seterusnya. Kalau dikosongkan ya tidak ada feedbacknya. Pilihan kedua misalnya ini 30. Ini contoh saja ya, saya belum hitung jawaban yang benarnya. 40. Pertanyaannya apa sih tadi? Untuk membuat 5 yang bagusnya membutuhkan 50 potong. Untuk membuat 5 loyang pizza membutuhkan 50 potong daging, maka banyak daging yang dibutuhkan. Oh, kurang lengkap. Jika akan membuat pizza sebanyak 2 loyang adalah titik potong. Nah, ya. Kalau 5 loyang butuh 50, berarti kalau 2 loyang butuh 20 ya tadi. Oke, jadi ini jawaban yang benar. Misalnya jawaban lainnya 30. Misalnya jawabannya 40. Ada pilihan juga 10 misalnya. Pilihan keempatnya 10. Nah, nanti diacak. Oke. Udah. Nah, udah pilihannya sampai 4 saja. Di sini di defaultnya sampai 5. Nah, masih bisa lagi nih. Oke, biarkan saja. Misalnya kita mau lanjut ya, save change and continue editing. Kalau berhenti nggak ngedit lagi, ini aja. Oke. Nah, ini tampilannya. Oke, apa tadi yang muncul? Nah, kita mau lihat previewnya ini ya. Bentar nih, kita lihat previewnya. Nah, ini tampilnya seperti ini. Tadi settingannya satu halaman satu soal, akan tampil seperti ini soalnya yang di hadapan anak-anak ya. Di sini apa namanya, skornya dikasih skor 1 kalau betul. Nanti tadi di pengaturan bisa kita ubah skornya ya, bisa 2 atau berapa. Jika untuk membuat, nah ini tinggal pilih anak misalnya menjawab apa. Nah, kalau misalnya menjawab klik ini, nah ini bisa diganti kosongin. Misalnya ganti jawaban langsung ke sini juga boleh. Nah, tinggal anak nanti pilih save atau enggak, submit and finish gitu. Terakhir harus melakukan submit dan finish. Oke, kita tutup previewnya. Nah, untuk kembali membuat soal berikutnya,
Coba kita ke save change yang tanpa continue editing. Ini baru ada. Jadi untuk menambahkan, klik ini, kembali lagi new question, tambahkan di soal kedua ya, masih berupa multiple choice, kita add. Oke, sama seperti sebelumnya, settingan-settingannya. Ini pilih yang ini tadi. Ini oke, terus yang lainnya sama ya. Defaultnya ini 1. Kalau mau ganti aja. Oke, kemudian ada pilihan ini soal ya, soal. Soal di sini question text-nya, lalu pilihan 1 diisi, pilihan 2 dan seterusnya. Oke, seperti itu tutorial yang cukup panjang ini ya, membuat soal di aplikasi Moodle yang digunakan oleh Salam LMS Salam. Oke, demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.